Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haryadi Nurrohman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita diberi kesehatan, panjang umur dan rezeki lancar. Jangan lupa protokol kesehatan harus tetap memakai masker. Nah, untuk kali ini kita akan sedikit mendemonstrasikan mengenai pemeriksaan transmisi manual. Media yang saya pakai adalah media transmisi manual 4 speed dari Toyota Kijang. Nah, bagaimana prosedur yang akan kita laksanakan untuk memeriksa transmisi manual? Tetap simak videonya. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama adalah alat keselamatan kerja. Di sini yang kita pakai adalah sarung tangan. Yang kedua adalah kain majun untuk membersihkan komponen yang akan kita periksa. Jangka sorong digunakan nanti untuk mengukur ketebalan dan diameter. Filler gauge atau fuller gauge yang kita pakai untuk mengukur celah. Mikrometer ukuran 25-50. V-block beserta dengan dial test indikator atau DTI. Dan yang terakhir adalah job sheet yang kita gunakan untuk menulis hasil pemeriksaan. Langkah pertama adalah memakai alat keselamatan kerja. Di sini kita memakai sarung tangan sebagai alat pelindung diri. Setelah itu, kita membersihkan komponen atau bagian yang mau diperiksa supaya hasil yang didapatkan akurat. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan secara visual. Yang kita periksa secara visual adalah poros input, kemudian bearing poros input, counter gear, kemudian roda gigi mundur atau idle gear, dan komponen lain yang bisa kita periksa secara visual. Catat hasil pemeriksaan pada lembar job sheet. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan ketebalan flange poros output. Alat ukur yang dipakai adalah jangka sorong, ketelitian 0,02 dengan panjang 150 mm. Limit pemeriksaan 4,90 mm. Hasil pengukuran yang didapatkan adalah 4,82. Kesimpulannya berarti flange poros output dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan diameter poros output untuk meletakkan roda gigi percepatan 2 dan 3. Alat yang kita pakai adalah mikrometer ukuran 25-50. Limit diameter itu 36,88. Hasil pengukuran yang didapatkan 38,84. Kesimpulannya, diameter poros masih baik. Yang keempat adalah pengukuran runout atau keolengan poros output. Alat yang kita butuhkan adalah dial test indikator dan V-block untuk meletakkan poros output. Selanjutnya kita setting dial test indikator. Pastikan DTI terpasang dengan kuat dan tepat. Kemudian kalibrasi dial test indikator dengan cara memposisikan jarum penunjuk pada angka 0. Setelah sudah pada angka 0, kita putar poros 1 kali putaran, kemudian amati pergerakan jarum penunjuk. Nilai 1 strip hasilnya adalah 0,01. Jumlah strip yang didapatkan dibagi 2. Limit runout 0,06.
Hasil pemeriksaan 0,03. Kesimpulannya, runout poros output masih dalam standar. Yang kelima adalah pengukuran celah oli roda gigi 2 dan 3. Untuk mengukurnya, kita pasang roda gigi percepatan pada poros output. Setelah itu, kita setting DTI pada bagian yang mau diperiksa. Setelah sudah terpasang, posisikan jarum pada angka 0 atau kita kalibrasi. Limit pemeriksaan 0,11 mm. Setelah sudah pada posisi 0, kita gerakkan roda gigi percepatan mendekati push rod. Hasil pemeriksaan yang didapatkan 0,10 mm. Kesimpulannya, celah oli masih dalam standar. Selanjutnya adalah pengukuran diameter luar flange luncuran dalam. Alat ukur yang kita gunakan adalah jangka sorong. Limit diameter adalah 36,98 mm. Hasil pemeriksaan yang kita dapatkan adalah 36,98 mm. Kesimpulannya, diameter flange luncuran dalam masih baik. Untuk ketebalan flange luncuran dalam, kita masih sama alat ukurnya, yaitu jangka sorong. Limit ketebalan luncuran dalam adalah 3,9 mm. Hasil pengukuran yang kita dapatkan 4,06 mm. Kesimpulannya, ketebalan flange luncuran dalam masih standar. Selanjutnya adalah pemeriksaan persinggungan ring sinkromesh dengan roda gigi percepatan. Caranya adalah dengan menekan sinkromesh pada roda gigi percepatan. Harus ada pengereman yang terjadi. Jika tidak ada, ganti sinkromesh. Setelah itu adalah pemeriksaan celah sinkromesh. Kita gunakan filler gauge atau fuller gauge. Pasang sinkromesh pada roda gigi percepatan, kemudian kita ukur celah antara sinkromesh dengan gigi percepatan. Limit pengukuran adalah 0,80 mm. Hasil pengukuran yang kita dapatkan adalah 0,80 mm. Kesimpulannya, celah sinkromesh masih standar. Selanjutnya adalah pengukuran celah garpu dengan hub sleeve. Alat yang kita pakai adalah filler gauge. Langkah yang dilakukan memasang hub sleeve pada garpu pemindah. Setelah itu ukur celah di antaranya dengan menggunakan filler gauge. Limit pemeriksaan 1 mm. Hasil pengukuran yang didapatkan 0,30. Kesimpulannya, celah garpu pemindah dengan hub sleeve masih baik. Demikian tutorial bagaimana pemeriksaan transmisi manual dari Toyota Kijang KF40 4 speed. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.